Check mic. Halo semuanya, selamat datang di Soundsmaker, channel mbak-mbak favorit kalian yang ada di FYP TikTok kalian. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dan gak pernah lupa buat nonton channel Soundsmakers. Amin, amin, amin ya kan? Oke deh, kali ini gue bakal membahas sebuah film yang berjudul The Paramedic, di mana film ini menceritakan seorang perempuan cantik yang diculik dan dibikin lumpuh untuk jadikan budak laki-laki lumpuh juga. Loh, kok bisa orang lumpuh melumpuhkan orang lain untuk diwalalalala. Oke deh, daripada penasaran mending langsung kita mulai aja dan intro. Di awal film kita akan melihat seorang pria yang bernama Angel. Dia bekerja sebagai paramedis bersama rekan kerjanya Ricardo. Tugas mereka adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang terluka dan kemudian membawa mereka ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Angel memiliki rahasia gelap dan setiap kali dia menyelamatkan seseorang, dia mencuri apapun yang dia anggap berharga. Dan hari ini dia melakukan hal yang sama. Kemudian pada malam hari kita melihat Angel bersama pacarnya yang bernama Ivana. Setiap pulang kerja mereka selalu melakukan aktivitas adu mekanik karena mereka sedang melakukan program pembujitan perut atau mak blendung. Aduh apa sih? Hamil-hamil coy. Tapi sampai saat ini Tuhan masih belum mengizinkan mereka untuk mempunyai seorang anak. Angel sangat posesif saat mengetahui Ivana berbicara dengan laki-laki lain. Suatu hari Angel mendapat telepon dari pekerjaannya untuk pergi dan memeriksa seseorang wanita tua. Dan ketika Ricardo dan Angel sampai di sana, mereka berdua melihat bahwa wanita tua itu sudah meninggoy. Mereka mencoba untuk memeriksa denyut nadi, tapi itu semua sia-sia. Kemudian seperti biasa, Angel mencuri beberapa barang dari sana. Dan saat menggeledah barang-barang itu, dia menemukan jam tangan dan cincin kawin yang indah. Kemudian Angel mengambilnya dan menyimpan cincin kawin itu untuk Ivana, yang berarti dia akan melamarnya. Angel pergi menemui seorang pria di mana ini adalah orang yang biasa membeli barang-barang hasil curian Angel. Di sana Angel menjual arloji hasil curiannya itu. Sesampainya di rumah, Angel melihat Ivana yang mendapat panggilan telepon dari seseorang. Angel menyuruhnya untuk menjawab panggilan itu. Namun Ivana mengatakan bahwa dia akan menjawabnya nanti. Dari sana Angel mengira kalau pacarnya sedang berselingkuh. Setelah itu Ivana mulai membahas tentang kehamilannya. Ia mengeluh bahwa mungkin ada yang salah pada diri Angel yang membuat Ivana gak hamil-hamil. Ivana menyarankan Angel untuk pergi ke dokter dan memeriksa kondisinya. Tanpa alasan apapun, Angel pun menyetujui ide Ivana. Hari berikutnya Angel pergi ke dokter. Dokter mengatakan kepadanya bahwa jumlah bibitnya cukup rendah. Karena itu dia tidak bisa menjadi ayah. Dan Angel terkejut dan langsung kembali ke rumah. Di rumah dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Ivana. Dan sebaliknya dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kesehatannya. Dan dokter pun menyarankan bahwa mereka harus terus mencobanya. Kemudian Angel pun mendekatinya dan berharap bisa mendapatkan jatah. Tapi ternyata Ivana harus pergi ke perpustakaan untuk belajar. Angel memeriksa HP Ivana dan dia melihat bahwa seorang pria sedang mengirim pesan kepada Ivana yang membuat Angel yakin kalau pria itu adalah selingkuhannya. Scene pun berganti. Terlihat Angel dan Ricardo yang sedang membawa pasien ke rumah sakit dengan ambulans. Namun tiba-tiba saja mereka mengalami kecelakaan dengan truk. Beruntung mereka berdua bisa selamat. Ricardo tidak terluka sama sekali, tetapi Angel tidak seberuntung itu. Karena kecelakaan itu, dia terluka cukup parah yang menyebabkan kakinya lumpuh. Sekarang Angel menjadi sangat tertekan, tetapi Ivana tetap mendukung Angel sepenuhnya, memberinya makan, merawatnya, dan membawanya kemanapun dia ingin pergi. Suatu hari saat Ivana berpamitan pergi ke perpustakaan, Angel bertanya, kenapa style bajunya seperti akan pergi kencan? Apakah kamu berselingkuh? Mendengar pertanyaan itu, Ivana hanya mengabaikannya dan pergi begitu saja.
Keesokan harinya terlihat Angel sedang mencoba mencari sesuatu di internet dan dia menemukan sesuatu yang akan membantunya dalam melacak aktivitas Ivana. Dia menemukan sebuah aplikasi untuk menyadap HP Ivana yang bisa memperlihatkan posisi dan percakapannya melalui kamera HP Ivana. Angel hanya perlu menginstal aplikasi di ponsel Ivana dan menyambungkannya di laptop. Angel telah memulai terapi fisik yang akan membantunya menyembuhkan kakinya. Hari itu Ricardo datang ke rumah Angel untuk meminta maaf pada apa yang terjadi kepada mereka. Namun tampaknya Angel masih kesal dan mengatakan kalau semua ini terjadi karena kebodohan Ricardo. Ditambah lagi dalam kecelakaan itu hanya Angel yang menjadi korban, sedangkan Ricardo bisa selamat tanpa tergores sedikit pun. Ricardo yang sakit hati segera pergi meninggalkannya dan Ivana yang ada di sana mencoba menasihati Angel bahwa seharusnya dia tidak mengatakan hal seperti itu karena kecelakaan itu bukanlah salah Ricardo. Di sisi lain, karena Angel harus menginstal aplikasi di HP Ivana, maka dia meminta Ivana untuk mengambilkan es krim di dapur yang berada di bawah. Saat Ivana pergi, Angel dengan cepat menginstal aplikasi di teleponnya Ivana. Sekarang dia bisa melihat semua yang ada di HP Ivana melalui laptopnya. Ketika Ivana kembali ke kamar, dia melihat HP-nya tapi dia tidak melihat hal yang mencurigakan di HP-nya tersebut. Malam harinya tiba-tiba kaki Angel terasa sakit. Di waktu yang bersamaan anjing tetangga terus menggonggong yang membuat Angel semakin terganggu dengan rasa sakitnya. Dan pagi harinya dia pergi ke rumah tetangganya untuk mengeluh tentang gonggongan anjing tersebut. Si tetangga mengatakan kalau istrinya sedang sakit dan dia harus merawatnya. Karena itu si anjing terus menggonggong karena dia sendirian di rumah. Kemudian si tetangga meminta maaf kepadanya dan berkata kepada Angel untuk menyesuaikan untuk beberapa hari aja. Dan ketika kesehatan istrinya membaik, mereka akan segera kembali ke rumah agar anjingnya berhenti menggonggong. Terapi fisik Angel dipantau oleh perawat yang bernama Sandra. Dia selalu berusaha menyemangati Angel agar cepat sembuh. Dan hari ini Angel berkata padanya bahwa dia tidak bisa melakukan latihan lagi karena dia terlalu lelah. Sandra mengambil kursi rodanya dan meletakkannya di tempat yang agak jauh. Setelah dekat dengan kursi roda, Sandra membantunya untuk duduk, yang secara tidak sengaja membuat mereka menjadi terlalu dekat. Tapi Angel merasa tidak nyaman dengan itu. Ketika dia pulang, Ivana mengatakan bahwa dia terpilih untuk magang di suatu tempat. Karena itulah Ivana tidak bisa lagi menghidupi mereka berdua. Angel menjadi sangat marah dan dia bertanya bagaimana kita bisa bertahan hidup. Aku lumpuh dan uang saku yang aku dapatkan tidak terlalu banyak. Di malam hari Angel mulai merasa sakit pada kakinya. Begitu juga anjing tetangga yang mulai menggonggong. Angel mencoba meraih obatnya namun tempat itu kosong. Rupanya Ivana lupa menggantinya dengan yang baru. Saat Ivana datang, Angel langsung mengatakan kalau Ivana membuatnya sakit sepanjang malam. Ivana pun meminta maaf dan mengatakan kalau dia menyimpan obat cadangannya. Tapi saat dia mencoba mengambilnya, dia lupa kalau dia belum membeli obat cadangannya. Merasa bersalah, akhirnya Ivana pergi ke pasar sekaligus membeli lebih banyak obat untuk Angel. Angel yang sudah muak dengan anjing tetangga berniat mendatangi si anjing dengan memberikan sebuah daging yang diisi dengan jarum. Setelah siap dengan dagingnya, Angel mengikuti tetangganya yang membawa anjing itu ke taman untuk berjalan-jalan. Angel bersiul dari jauh, yang membuat anjing itu datang ke arahnya. Kemudian Angel segera memberikan jebakan dagingnya itu kepada si anjing. Suatu hari Angel mendengarkan percakapan Ivana dan temannya melalui laptop. Dia mendengarkan teman Ivana yang mengatakan kalau Angel hanya menjadi penghambat dalam karir Ivana. Jadi si teman menyarankan untuk meninggalkannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Ivana sudah mulai muak dengan Angel dan berpikir untuk segera putus dengannya. Mendengar itu, Angel berusaha memperbaiki sifatnya. Dia memasak dan membeli gaun yang indah untuk Ivana. Dan saat Ivana melihatnya, dia merasa terkejut. Di sana, Angel juga mengatakan kalau dia mengizinkan Ivana untuk melakukan magang. Setelah makan malam, mereka berdua menjadi akrab. Ivana berpikir untuk memberikan kesempatan kedua dalam hubungannya. Namun suatu ketika Ivana mulai menemukan keanehan, di mana setiap HP-nya ada notif di saat yang bersamaan juga laptop Angel berbunyi. Akhirnya Ivana ngecek laptopnya Angel dan dia segera mengetahui tentang aplikasi penyadap yang dipasang di HP-nya itu. Seketika itu juga Ivana mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Angel.
Setelah selesai mandi, Angel melihat laptop yang sudah terbuka dan mengetahui kalau Ivana telah meninggalkannya. Beberapa bulan kemudian, Angel hidup sendirian. Dia benci ketika ada yang menunjukkan belas kasihan padanya. Angel pun masih semangat menjalani hidupnya, bahkan dia tetap melakukan terapi fisik untuk kesehatannya. Suatu hari, Angel melihat Ivana mencium Ricardo. Kemudian Angel mengikuti mereka dan dia segera mengetahui bahwa mereka telah pergi ke toko yang menjual barang-barang bayi. Dari sini Angel mengerti bahwa mereka berdua sedang berpacaran. Mengetahui itu, Angel menjadi sangat marah dan dia memutuskan untuk membalas dendam. Angel pergi ke temannya yang membantunya membeli morfin secara ilegal. Di pagi hari, Angel pergi mengunjungi Ivana, tetapi Ivana mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengannya. Dan sebelum pergi, Angel menjelaskan kalau dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Merasa bersalah, akhirnya Ivana menerima permintaannya. Mereka berjalan bersama dan Angel mengatakan kalau beberapa barang Ivana masih ada yang ketinggalan di rumahnya. Akhirnya Ivana pergi ke rumah Angel untuk mengambil barangnya itu. Dan saat Ivana sedang mengemasi barangnya, Angel dengan cepat langsung membuat Ivana nggak sadarkan diri. Dan saat si Ivana tersadar, dia menemukan dirinya sudah terikat di atas ranjang dan mulutnya juga tertutup. Saat Ivana mencoba berteriak, Angel menyalakan musik dengan volume tinggi, jadi nggak ada yang bisa mendengarnya. Hari berikutnya, tetangganya datang ke rumah Angel dan bertanya tentang suara seseorang gadis yang dia dengar malam sebelumnya. Angel berbohong dan mengatakan kalau kepadanya bahwa dia telah menelpon seorang mbak-mbak Open OB dan itu pasti suara mbak-mbak Open OB yang dia dengar. Si tetangga percaya begitu aja dan pergi dari rumah Angel. Kemudian Angel mengambil HP Ivana dan mengirimkan sebuah teks pada Ricardo yang berisikan, "Ricardo, sorry ya, sepertinya aku harus putus sama kamu karena aku gak bisa membesarkan bayi ini bersamamu." Kemudian dia membuang HP Ivana ke sungai dan saya jijik juga bilangnya. Anjir. Malam harinya terlihat Angel sedang memberikan makan Ivana. Di sana Angel mengatakan kalau dirinya tahu tentang hubungan Ivana dan Ricardo. Dia juga mengatakan kalau bayinya perempuan maka Ivana bisa memilihkan namanya. Tapi kalau tidak maka Angel akan memilih nama bayinya. Mendengar itu Ivana langsung memukulnya dengan botol anggur dan mencoba merangkak pergi. Tapi ternyata Angel telah melumpuhkan kaki Ivana menggunakan obat-obatan. Angel menyuntikannya dengan lebih banyak morfin dan kembali mengikatnya. Si tetangga yang mendengar kegaduhan kembali datang ke rumah Angel. Saat tetangga melihat Angel berdarah, dia tahu ada sesuatu yang salah, sehingga dia masuk ke rumah untuk memeriksa. Di sana dia melihat Ivana yang gak sadarkan diri. Namun dengan cepat Ricardo menikamnya dengan pisau hingga akhirnya si tetangga pun COD dengan malaikat. Karena bingung mengurus mayat si tetangga, Angel pun segera menelpon teman gangsternya dan menyuruhnya untuk mengurus si tetangga itu dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Tak berhenti sampai di situ, sekarang Angel mengeluarkan kunci dari tas Ivana dan pergi ke rumah Ricardo, bersembunyi di kamar mandi. Ketika Ricardo memasuki kamar mandi, dia dengan cepat melumpuhkan Ricardo dan menuangkan alkohol ke dalam mulutnya, hingga membuatnya COD dengan malaikat seperti seakan COD mandiri. Beruntung sebelumnya Ricardo melaporkan Angel atas hilangnya Ivana. Hari berikutnya, polisi datang ke rumah Angel untuk menginterogasi, dan ketika mereka melihat suntikan morfin, dengan cepat Angel beralasan kalau morfin itu hanya untuk mengobati kakinya yang terluka, dan polisi pun mempercayainya dan pergi begitu saja. Angel menyiapkan sarapan untuk Ivana, dan saat Ivana bangun, Angel mengatakan bahwa nutrisi yang baik sangat penting untuk kesehatan bayi. Dan gak lama Angel melamarnya dengan menunjukkan sebuah cincin kawin. Ini adalah cincin hasil curiannya kemarin yang ada di adegan awal. Saat Angel bertanya ketersediaannya menjadi istri, Ivana hanya mengatakan iya demi mengamankan nyawanya. Kemudian Ivana meminta Angel untuk membawanya ke kamar mandi dan mengunci pintunya dari luar. Karena Ivana sudah lumpuh, maka Angel berpikir bahwa Ivana tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun di dalam, Ivana menemukan gunting kuku di kamar kecil dan dia diam-diam menyembunyikannya di pakaian. Malamnya Angel pergi keluar untuk membeli obat Ivana. Sementara Ivana dengan cepat mengeluarkan gunting dan memotong tali untuk membebaskan dirinya sendiri. Kemudian dia segera kabur. Namun sialnya Angel telah mengunci pintu dari luar. Ivana mencoba mencongkel kunci menggunakan gunting dan segera merangkak keluar. Di lain tempat terlihat Angel telah melupakan sesuatu di rumah yang membuat dia kembali untuk mengambilnya.
Angel melihat Ivana yang mencoba kabur. Alhasil dia pun mengikutinya dan menangkap Ivana. Terjadi perkelahian di antara mereka yang membuat Ivana mengeluarkan guntingnya dan lalu menikam Angel beberapa kali hingga membuat Angel terjatuh dari lantai itu. Beberapa bulan pun berlalu, kita melihat Angel yang lumpuh total. Bahkan untuk berbicara pun dia tidak bisa. Oh, masih hidup masnya. Kemudian Ivana datang ke sana untuk bertemu dengannya. Terlihat kaki Ivana sudah sembuh total. Dan di sana Ivana mendekati Angel dan bilang, "Kamu mengambil semuanya dariku di masa lalu. Dan mulai hari ini dan seterusnya aku akan menjagamu dengan baik." Artinya Ivana akan menyiksanya selama hidupnya. Dan filmnya pun tamat. Anjir, savage coy. Di awal-awal gue ngerasa kasihan banget sama Mas Angel ini ya, tapi lama-lama ya gedek juga sih. Sampai senang aja pas ngelihat dia akhirnya lumpuh total coy. Ya jangan-jangan gue psikopat ya, nggak apa-apa sih, keren juga. Tapi bukan lah coy. Dari kasusnya Mas Angel ini kita bisa belajar satu hal, untuk tidak membalas atau menyakiti orang yang sudah menyakiti kita coy. Karena perihal membalas itu bukan urusan manusia, itu sudah menjadi urusan Tuhan. Jadi percayalah suatu saat orang yang menyakiti kita akan tersakiti juga dan merasakan apa yang kita rasakan. Ada yang namanya hukum kurma. Bahkan mungkin bisa lebih parah dari kita coy. Itu yang dinamakan kurma. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Emon undur. See you next time dan dadah.